Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Berilah pengertian, kesadaran, dan keinsyafan rohani, sehingga kami yang mempelajari firman Tuhan boleh makin dekat dengan hati Tuhan, makin mengerti isi hati Tuhan, makin memperbaiki hidup kami masing-masing, sehingga kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengerti, sehingga kami boleh menjadi manusia yang diberkati Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara kita sudah mulai panggilan Tuhan untuk seorang pemuda yang namanya Daud. Daud dipanggil Tuhan 3.000 lebih tahun yang lalu. Dan dia berbeda dengan orang lain yang dipanggil Tuhan, khususnya dari Abraham, dari Musa yang sudah kita bicara. Di dalam panggilan Daud, keunikan yang ada pada dia tidak ada pada orang muda yang lain. Kecapean daripada dua tidak pernah diberhasilkan oleh pemuda yang lain. Daud itu unik. Daud seorang istimewa. Daud secara lahiriah orang yang tidak penting. Secara keluarga, anak yang paling kecil. Secara nama reputasi, tidak ada orang mengerti siapa dia. Tetapi Tuhan melihat anak muda ini. Kita jangan menghina anak muda yang kelihatan tidak ada pencapaian apa, tidak ada keberhasilan apa. Siapa tahu ada anak muda yang sangat biasa, di dalamnya menyimpan potensi yang paling besar di dalam rencana dan kekekalan kerajaan Tuhan. Daud menjadi orang yang paling nonjol di dalam mengerti kristologi. Daud menjadi yang mewariskan iman kepercayaan paling penting bagi seluruh gereja di dalam dunia. Padahal dia dilahirkan menjadi anak biasa saja. Di dalam gereja ini saya telah mempelopori lahir lebih banyak anak dan pelihara mereka di dalam firman Tuhan, sehingga anak-anak kita boleh dipakai menjadi laskar Kristus, boleh menjadi wakil Tuhan, boleh menjadi saksi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan di atas bumi ini. Saya sudah menjadi orang sangat tua, sekarang umur 85, dan saya harap melihat anak-anak Anda menjadi pemuda-pemudi, menjadi laskar Kristus, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan merubah seluruh dunia ini. Ini bukan tidak mungkin. Ini bukan mustahil, karena Tuhan berkuasa merubah dunia melalui manusia yang sangat kecil, sangat hina, tetapi kalau Tuhan mau pakai, menjadi alat yang penting sekali. Mama saya umur 17 menikah, masih sekolah di sekolah menengah. Ayah saya meninggal istrinya dan dia ingin mendapatkan seorang wanita. Maka minta teman-temannya perkenalkan dia seorang wanita, gadis yang muda. Waktu itu papa saya umur 38, mama saya umur 16 tahun setengah. Dikenalkan menjadi jodoh yang umurnya tidak seimbang. Kira-kira beda 22 tahun. Maka mama saya tidak mau, tidak ingin nikah. Dia berontak sama papa mamanya. Saya masih muda. Tetapi papa mamanya mengatakan, yang melamar engkau seorang yang baik,
terkenal, seorang yang pintar, seorang yang pengetahuannya sangat luas, dan seorang yang mungkin mencintai engkau seumur hidup. Akhirnya mama saya dengan tangisan air mata banyak sekali menikah dengan papa saya. 17 melahirkan anak pertama. 33 melahirkan anak terakhir. Di dalam kira-kira 16 tahun setengah, mama saya melahir 10 anak. Sangat kejam untuk seorang wanita yang begitu muda, hampir setiap tahun lahir. Dia tak ngerti kenapa hidup dia seperti ini. Mengapa dia harus mengandung begitu banyak? Mengapa suaminya terus menginginkan anak yang banyak? Dan dia seperti alat, sebagai sesuatu mesin melahirkan anak. Pada waktu dia umur 32, dia sudah mempunyai banyak anak. Dan 6 tahun setengah terakhir, dia melahirkan 5 anak. Semua laki-laki. John Tong, Caleb Tong, Solomon Tong, Stephen Tong, Joseph Tong. 5 anak laki-laki lahir dari perut ibu saya di dalam 6 tahun setengah. Dia bertanya kepada pendeta, kenapa saya? Kenapa saya yang mempunyai anak begitu banyak? Kenapa 6 tahun setengah saya harus melahirkan 5 anak-anak? Bagaimana kekuatan saya? Di mana waktu saya membesarkan anak-anak ini? Karena saya harus sibuk tidak habis-habis. Baru lahir 1, belum 1 tahun setengah, anak kedua lahir lagi. Belum 1 setengah, anak ketiga lahir lagi. 6 tahun setengah, saya melahirkan 5 anak. Saya sangat susah. Beritahu kepada saya, mungkinkah saya menghidupkan anak-anak semua? Mungkinkah saya cukup uang, cukup waktu, dan cukup kekuatan membesarkan mereka? Pendeta saya waktu itu sudah umur 55. Waktu mendengarkan mama saya umur 32 memtanyakan pertanyaan sulit itu, pendeta itu seorang yang sangat bertanggung jawab, dan saya masih ingat mukanya. Waktu itu saya masih umur 2, umur 3. Saya mengikuti satu gereja Presbyterian di kota Xiamen. Pendeta itu sendiri mempunyai anak cukup banyak. Anak terakhir dilahirkan oleh istrinya umur 49. Seluruh gereja heboh. Pendeta ini anak begitu banyak. Bagaimana dia membesarkan? Karena zaman itu zaman peperangan antara Tiongkok dengan Jepang. Orang Kristen susah sekali, yang melarikan diri, yang susah hidup, yang tidak ada kerjaan, sangat-sangat payah. Dan mama saya juga di dalam keadaan yang sulit itu, dia menanggung beban yang besar, melahirkan 5 anak di dalam 6 tahun setengah. Dia tanya kepada pendeta, mungkinkah saya tetap hidup? Mungkinkah saya mempunyai kekuatan yang cukup? Saya sekarang sudah umur 30 lebih. Suami saya sudah umur 54, 55. Kalau suami saya meninggal, saya bagaimana jamin bisa hidup? Bisa memberikan makanan untuk anak-anak saya? Bagaimana saya seorang umur 30 lebih bisa membesarkan anak begitu banyak? Pendeta saya merungut, merasa ini pertanyaan yang serius. Tetapi pendeta saya yang sangat baik itu memberikan jawaban yang bijaksana sekali kepada ibu yang muda ini. Ibu, saya dengar ceritamu,
6 tahun setengah, 5 anak-anak. Selain itu engkau masih mempunyai 4. Engkau melahirkan 10 anak di dalam waktu 16 tahun setengah. Saya tahu bebanmu berat. Saya juga mempunyai keluarga yang besar. Sekarang dengar jawaban ini. Ibu setiap pagi lihat embun merata berada di semua pohon. Embun berada di setiap daun. Adakah daun di pohon manapun yang atasnya tidak embun atau tidak? Mama saya mendengar kalimat itu, dia sadar. Dan dia menjawab, tidak ada satu daun yang di atasnya tidak ada embun. Semua pohon, semua rumput, semua daun ada embun di atasnya. Setelah jawaban itu didengar, maka pendeta saya mengatakan, itulah sebab jangan khawatir. Anakmu banyak yang memelihara bukan engkau. Sama seperti daun di seluruh dunia berjuta-juta helai. Tak ada satu daun yang tidak embun di atasnya. Karena Tuhan memberikan anugerah yang cukup kepada setiap orang yang dilahirkan di dalam dunia ini. Yang bikin mereka ada adalah Allah yang mencipta. Yang memungkinkan mereka lahir adalah izin Tuhan Allah. Jikalau Tuhan izin, seorang bayi dilahirkan. Tak mungkin Tuhan tidak sediakan anugerah untuk bayi yang baru itu. Every baby come to the world with the grace of God. God is the one who provide, who give us all the grace from heaven. So can every baby could be grown up by the grace of God. Ibu saya mendengarkan kalimat itu. Dia sangat terhibur dan sangat terkejut. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mungkin membesarkan anak-anak melalui saya, seorang ibu yang sangat lemah ini. Tidak lama kemudian, papa saya meninggal dunia waktu ibu saya umur 33. Maka dia memikul beban membesarkan anak-anak yang banyak ini. Di antara 8 laki-laki, 1 meninggal, sisa 7. Di antara 2 perempuan, 1 dikasihkan orang lain, sisa 1 akhirnya meninggal setelah dia menikah setengah tahun. 7 anak-anak yang masih hidup di dunia. Pertama, Tony Tong. Kedua, Peter Tong. Ketiga adalah John Tong. Keempat, Caleb Tong. Kelima, Solomon Tong. Keenam, Stephen Tong. Ketujuh, Joseph Tong. Tong. Yang banyak ini dari kecil dibesarkan di dalam zaman peperangan antara orang Tionghoa dengan orang Jepang. Waktu saya umur 3, papa saya meninggal dunia. Mama saya menangis dan dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Saya tidak mau nikah lagi. Saya akan menjadi janda yang bersih, yang suci, dan yang cinta Tuhan. Saya akan kerja berat membesarkan 7 anak laki-laki. Besarkan mereka di dalam firman Tuhan. Besarkan mereka di dalam cinta kasih Tuhan. Besarkan mereka di dalam anugerah Tuhan. Supaya mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Dari kecil saya baca kitab suci. Sebelum umur 8, saya setiap hari baca 8 pasal kitab suci. Sehingga sebelum 1 tahun dari Kejadian
sampai kitab Wahyu saya sudah selesai baca. Lalu kali kedua, kali ketiga, dibesarkan di dalam suasana seperti ini. Umur 5 saya mulai setiap minggu 1 jam sebelum kebaktian sudah sampai di gereja. Saya menabuh organ, saya cari nada, saya suka musik. Dan Tuhan membesarkan saya di dalam suasana seperti itu. Akhirnya saya menjadi pemuda yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya tidak pernah sekolah musik karena miskin. Tapi saya bisa kondak simfoni orkestra di dalam AEC. Saya tidak pernah sekolah arsitek. Tapi saya bisa bangun gereja sebesar ini dan bangun semua gereja-gereja yang lain. Banyak hal yang saya tidak pernah mempunyai kesempatan belajar. Lain seperti anak saya. Mereka dikirim ke Amerika. Mereka belajar di sekolah yang penting. Dapat gelar yang tinggi. Saya tidak. Saya seorang anak yang miskin. Tapi Tuhan pimpin. Saya sadar. Dan saya mengalami anugerah Tuhan lebih penting daripada ijazah manusia. Pimpinan Tuhan lebih penting dari keberhasilan studi atau pelayanan di dunia ini. Saudara-saudara, pada waktu saya umur 17, saya menyerahkan untuk kedua kalinya menjadi hamba Tuhan. Dan berjanji mencintai Tuhan, memberitakan Injil. Sampai hari ini umur 85, pesan dari Tuhan, visi dari Roh Kudus, tak pernah saya lupakan. Saudara-saudara sekalian, pelayanan yang berdasarkan panggilan Tuhan, saya tidak melupakan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itulah akhirnya menjadikan saya sangat memperhatikan apakah panggilan Tuhan di dalam sejarah kepada tokoh-tokoh gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah selesai bicara tentang panggilan Tuhan untuk Abraham. Kita juga sudah selesai khotbah mengenai panggilan Tuhan untuk Musa. Dan sudah berapa bulan kita mulai dengan panggilan Tuhan untuk Daud. Daud bukan seorang besar. Daud bukan seorang penting. Daud hanyalah seorang anak paling kecil di keluarga Yisai. Waktu Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumah Yisai, Samuel tahu ini kali tugasnya adalah melantik seorang anak Yisai menjadi raja. Tetapi dia tidak tahu siapa anak Yisai yang akan dipakai Tuhan menjadi raja. Dia berkata, Yisai, panggil anakmu satu-satu. Saya mau lihat siapakah di antara mereka yang akan dipakai Tuhan menjadi raja. Yisai berkata, anak sulung keluar. Untuk anak sulung keluar, Tuhan berkata di dalam hati Samuel, bukan ini. Meskipun dia gagah, perkasa, besar, dan kelihatan sangat sehat, saya tidak mau pakai dia. Hamba Tuhan Samuel tidak bisa apa-apa kecuali taat kepada Tuhan. Dia tanya kepada Yisai, adakah anak lain? Panggil anak kedua. Anak kedua ganteng, besar, gagah, sehat sekali. Tapi Tuhan berkata, bukan dia. Saya tidak mau pakai dia. Ditanya lagi, adakah anak ketiga? Anak ketiga keluar. Anak keempat keluar. Anak kelima keluar. Anak keenam keluar. Anak ketujuh keluar. Sesudah 7 anak, hampir semua mendekati Samuel. Tuhan berkata, no. Tidak ada satu yang Tuhan mau memilih mereka. Lalu Samuel sangat kecewa.
Dan dia tanya, masih adakah anak selain 7 ini? Coba panggil dia ke sini. Yesaya heran. Yang besar, begitu ganteng, begitu besar, begitu gagah. Tuhan tidak mau pakai. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Semua Tuhan tidak mau pakai. Tuhan mau siapa? Apa kehendakmu? Harus yang mana yang dipakai oleh Tuhan? Adakah anak yang lain? Yesaya menjawab, masih ada satu yang paling kecil. Dia berada di desa, di kampung yang jauh, di padang belantara. Dia sedang menggembalakan domba-domba di tempat yang liar itu. Coba suruh dia pulang. Yesaya langsung perintah, panggil Daud pulang. Samuel mau ketemu dia. Mereka pergi ke ladang, pergi ke kampung, pergi ke pegunungan. Daud, papamu memanggil, segera kemas, kembali lihat papamu. Oke, Daud menyetujui, langsung dia berangkat. Di sini kita melihat, apakah Daud hebat sehingga Tuhan pakai dia? Alkitab tidak katakan. Apakah Daud terkenal? Tidak ada orang mengenal dia. Apakah Daud mempunyai jasa, mempunyai karya, dan mempunyai keberhasilan hidup sehingga Tuhan memerlukan? Tidak. Tuhan pakai orang bukan berdasarkan kebolehan orang itu. Tuhan pakai orang dan Tuhan akan memberikan kemungkinan orang itu dipakai. Kita melihat Billy Graham dipakai bukan karena Billy Graham hebat. Andrew G dipakai bukan karena Andrew G sangat berjasa. Stephen Tong dipakai bukan karena Stephen Tong mempunyai kelebihan apa-apa. Karena kita semua orang lemah dan Tuhan yang memberikan anugerah. Daud dipanggil dia pulang. Di sini kita melihat Daud bukan karena dia mempunyai kualifikasi yang cukup. Bukan karena dia mempunyai jasa yang lebih. Tapi karena Tuhan mau pakai dia. Tidak ada jasa manusia. Demikian kalau Stephen Tong dipakai karena kemauan Tuhan, bukan kehebatan Stephen Tong. Kalau siapa dipakai bukan karena dia bercukup syarat. Tapi karena kehendak Tuhan melaksanakan rencananya untuk orang itu. Daud pulang, di sini kita melihat bukan jasa dia, tapi Tuhan memberikan anugerah kepada dia. Seorang pemuda yang bisa dipakai Tuhan bukan berdasarkan kualifikasi atau kehebatan dia, tapi karena Tuhan mau memberikan anugerah kepada dia. Anugerah apakah yang kita melihat daripada hidup Daud? Dia adalah seorang yang sangat taat kepada papanya. Banyak anak muda sedikit pintar sudah sombong. Banyak anak muda sedikit jasa sudah congkak luar biasa. Daud tidak. Daud rela diatur oleh papanya. Engkau tidak ada pekerjaan penting di rumah. Engkau tidak kedudukan yang besar di antara saudara. Saya kirim engkau ke kampung, ke desa kecil, di padang belantara, peliharalah dombaku. Daud mengatakan, iya Pak, apa saja yang Papa mau, apakah yang Papa perintahkan, saya jalankan. Dan dia dengan taat keluar bawa dombanya, pergi ke tempat yang sepi, yang menyendiri, yang tidak ada kelebihan apa-apa. Dia taat, dia mau dipakai Tuhan. Saudara-saudara, pemuda-pemudi zaman sekarang, belajarlah apa yang terjadi di dalam riwayat Daud. Dia membawa domba, tidak ada kawannya, tidak ada saudara yang pergi dengan dia.
dia sebatang kara, dia seorang diri, dia paling sepi, tapi dia taat kepada Bapa. Manusia yang tidak taat kepada Bapa, besok jadi apa saya tidak tahu. Tapi saya tahu orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang mau diatur oleh orang tuanya. Orang menghormati orang tuanya. Demikian anak saya dari kecil saya atur mereka. Saya pimpin mereka. Kebanyakan mereka taat kepada saya. Dan akhirnya Tuhan pimpin, Tuhan terima mereka dengan baik. Daud menjadi gembala dan dia mempunyai hidup yang berlainan dengan pengalaman pribadi yang lain. Di tengah-tengah dia menggembala, di dalam keadaan yang sangat tersendiri, sangat sepi. Kadang-kadang singa datang merebut dombanya. Waktu dombanya dipegang, ditangkap oleh singa, apa terjadi? Daud tidak melarikan diri, dia tidak menyembunyikan diri, dia berani keluar bertarung dengan singa. Keberanian seperti ini jarang ada pada anak lain. Tapi Daud adalah seorang anak yang bertanggung jawab. Dia seorang gembala meskipun tersendiri. Dia tidak takut mati. Dia berani melawan singa yang jauh lebih kuasa besar daripada dia. Dia hanya seorang anak remaja. Dia merebut domba yang ditangkap oleh singa, keluar dari gigit singa, lalu jadikan dia bebas lagi. Pemuda seperti ini di mana sekarang? Pemuda yang tidak takut bahaya, tidak takut mati, berani berperang dengan musuh untuk menjaga dan memelihara dombanya. Di mana? Tuhan pakai Daud, Tuhan memberikan kekuatan, keberanian, kuasa, dan cinta kasih. Juga memberikan dia bijaksana untuk bisa menjaga domba-domba dari Tuhan. Sekarang gereja perlu pendeta. Sekarang kekristenan perlu pemimpin. Tetapi pemimpin yang mencintai domba-domba. Pendeta yang menjaga orang Kristen. Seperti Daud merebut domba yang ditangkap oleh singa. Supaya mereka kembali mengalami sejahtera. Orang seperti ini, pemimpin seperti ini sangat sedikit. Tuhan pakai anak muda yang berani, yang berkorban, yang berani mengalami kebahayaan karena mencintai sesama manusia. Kadang-kadang beruang datang mengambil domba dan lari. Daud pergi mengejar dan bertarung dengan beruang yang galak, yang kuat, yang besar itu. Dan merampas kembali domba dari mulut, dari cakar, daripada binatang yang liar itu, bawa dia kembali. Saudara-saudara, waktu Daud tua menulis syair Mazmur 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Kalimat yang begitu menggerakkan manusia berjuta-juta di seluruh sejarah manusia. Mazmur 23 menyatakan kepada kita, dia mengetahui apa artinya menjadi gembala. Dia mempunyai pengalaman mencukupi kebutuhan domba-dombanya. Dia menjadi pemimpin yang baik. Dia menjadi contoh terbesar di dalam kepemimpinan gereja yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur karena di dalam sejarah ada gembala yang begitu baik seperti Daud, mengutarakan dan mencerminkan bagaimana Tuhan memelihara orang Kristen,
bagaimana Tuhan memberi kecukupan bagi kita. The Lord is my shepherd, I shall not want. Saya tidak mempunyai kekurangan apa-apa, karena Tuhan menyukupi. Tuhan memberikan segala sesuatu yang limpah, memberikan kecukupan kepada saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Daud adalah seorang bagaimana kita bukan melihat jasanya, lihat anugerah Tuhan bagaimana. Bukan karena jasa maka dia dipakai, tapi karena Tuhan mau pakai, Tuhan memberikan anugerah. Banyak pemudi berkata, saya tidak baik, saya tidak cukup syarat, saya tidak mempunyai mutu atau kualifikasi yang cukup sehingga Tuhan boleh pakai saya. Salah. Kalau engkau dipakai Tuhan, bukan tanya berapa jasa, berapa kualifikasi yang engkau miliki. Engkau tanya Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan berilah anugerah kepada saya. Tuhan kalau mau pakai saya, Tuhan berilah bakat kepada saya. Tuhan kalau engkau mau pakai saya, berikan anugerah dan karunia kepada saya. Berikan keberanian, berikan fasilitas, berikan fasih bicara, berikan keberanian, berikan kerendahan hati, berikan rajin berjuang, berikan berani bertaruh dengan setan. Semua ini hanya merupakan anugerah. Kalau Tuhan sudah memberikan engkau anugerah, karena Tuhan memanggil engkau, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Banyak pemuda-pemudi tidak mengerti hal ini. Maka mereka akhirnya tidak menyerahkan diri. Mereka tidak berani dipakai Tuhan. Karena mereka kira mereka sendiri harus mempunyai jasa yang cukup, mempunyai kualifikasi yang cukup, baru boleh dipakai Tuhan. Salah. Kalau Tuhan mau pakai engkau, Tuhan baru memberikan anugerah kepadamu. Tapi engkau harus taat terlebih dahulu. Engkau harus rela menerima panggilan Tuhan. Rela menyanggupkan apa yang Tuhan memimpin kepada engkau. Saudara-saudara sekalian, Tuhan akan memakai orang. Tuhan tidak melihat siapa hebat, siapa cukup kualifikasi, siapa gagah, ganteng, kuat, pinter. Tapi Tuhan mengatakan, engkau yang lemah, engkau yang kurang, tidak apa. Setelah saya panggil, saya akan tambahkan kepada engkau bijaksana. Berikan kepada engkau bakat-bakat. Tambahkan kepada engkau iman, keberanian, pengorbanan, sehingga engkau boleh dipakai oleh saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Satu hari Yesai berkata, Daud, pergi melihat kakakmu yang paling besar, kakakmu yang kedua, yang ketiga. Mereka bertempur di ladang peperangan daripada Raja Saul. Mereka menjadi prajurit, mereka menjadi laskar raja. Tapi mereka mungkin lapar. Bawalah makanan yang saya masak untuk mereka. Pergilah mengunjungi mereka. Daud taat. Dia selama menjaga dombanya, dia setia mengerjakan tugasnya. Dia juga masih sisa waktu. Kalau papa perlu saya kerjakan apa, saya selalu bersiap untuk melayani. Maka dia bawa makanan itu, dia jalan entah berapa lama, berapa puluh kilo, dia sampai di tempat kakak-kakaknya berada. Dia bagikan makanan kepada kakaknya paling besar, kakaknya kedua, kakaknya tiga. Tapi dia tidak segera pulang. Dia sampai melihat situasi peperangan sekarang bagaimana. Saudara-saudara, seorang pemuda bukan hanya memperhatikan pekerjaan yang dia lakukan. Dia juga akan perhatikan kerajaan Tuhan bagaimana. Anak-anak Tuhan menghadapi bahaya yang bagaimana.
Apakah yang terjadi dalam peperangan? Karena dia mempunyai jiwa mencintai bangsa, mencintai negara, dan mencintai Tuhan. Saya berkata kepada saudara, jangan lupa selain mengerti karyamu, kerjamu, tokomu, usahamu, pabrikmu, ingat juga kerajaan Tuhan. Ingat juga bangsa Indonesia. Ingat juga masyarakat sedang mengalami kesulitan apa. Inilah caranya Daud menjadi manusia yang bertanggung jawab. Daud menjaga domba, bertanggung jawab. Daud menjalankan tugas yang Bapa berikan dia bertanggung jawab. Daud memperhatikan situasi negara, dia bertanggung jawab. Daud melihat musuh bagaimana menyerang orang Israel, dia bertanggung jawab. Kita orang Kristen jangan larikan diri daripada kewajiban sebagai warga negara, sebagai anggota dari bangsa, sebagai orang yang memperduli nasib hari depan seluruh negara kita juga. Saudara-saudara, waktu Daud melihat situasi di sana, kakaknya bilang, ada apa kamu di sini? Pulang. Kamu anak kecil. Tidak banyak campur hal-hal ini. Tapi Daud tidak peduli. Dia diam-diam. Karena dia tahu sebagai warga negara, dia ada kewajiban. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, Daud mengerti semua ini. Dan dia bersiap bertempur dengan Goliat. Minggu demi minggu akan datang, saya akan meneruskan panggilan Tuhan untuk Daud dipersiapkan bagaimana menjadi laskar dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami di dalam situasi dunia yang sangat tidak menentu ini. Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Sebagaimana Tuhan pimpin Daud menjadi laskar Kristus. Jadikan kasih. Jadikan kami orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dengar doa kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat, kami berdoa. Amin.